Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Anda masih di channel YouTube saya, Jamie Swilo. Untuk video kali ini, kita masih akan membahas mengenai Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Saya yakin teman-teman di sini pasti melihat video Tifa dan juga Roy Suryo ini dari kejauhan ya, sehingga nggak jelas apa yang dia pakai ya kan. Nah, kali ini teman-teman saya akan putarkan video mereka ini dan kita bisa melihat mereka ini dari dekat. Penasaran? Teman-teman, selain Roy Suryo dan Tifa ini memakai rompi oranye atau baju orange, ternyata dia juga diborgol. Tuh kan, tadi teman-teman nggak tahu kan, saya juga nggak tahu. Karena tadi videonya begitu jauh sehingga nggak jelas. Nah, sekarang ketika kita melihat dari dekat, ternyata mereka ini diborgol. Sambil mengepalkan tangan, Allahu Akbar, ternyata pas kayak gitu tuh diborgol ternyata. Aduh, sudah jatuh tertimpa tai. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan dulu videonya ya sebelum kita melihat video-video lainnya. Nih, saya putar ini nih. Nih. Tuh terlihat betul tuh borgolnya tuh. Kita akan saksikan tayangan lambat. Tuh lihat. Sekali lagi. Tuh, perhatikan sama teman-teman tuh. Saya baru itu ya. Teman-teman sudah bisa lihat kan? Apa saya aja yang belum tahu ya? Teman-teman mungkin udah tahu ya. Saya kaget teman-teman, asli. Kaget bercampur puas. Begitu ya. Tapi teman-teman, kita jangan euforia dulu ya. Jangan bersenang-senang dulu. Karena apa yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya gugur di tangan kejaksaan. Apa itu? Ya, kemarin kan Polda sempat menahan Roy Suryo dan pakai borgol seperti video tadi ya. Tapi ketika kuasa hukumnya mengajukan penangguhan penahanan, dikabulkan oleh kejaksaan. Saya nggak tahu ya alasannya apa gitu ya. Tapi kuasa hukumnya mengatakan bahwa Roy Tifa ini korporatif. Kalau melakukan wajib lapor itu nggak pernah bolos gitu kan. Bla bla bla. Pokoknya korporatif lah gitu. Itu alasannya. Ya nggak tahu lah ya. Tapi mau gimana lagi, kita hormati ya. Kita jangan seperti mereka yang kalau nggak sesuai keinginan mereka malah dimaki-maki semua, ya kan? Lembaga negara dimaki karena tidak sesuai dengan keinginannya. Kita jangan sama seperti Roy Panji CS ini. Kita hormati keputusan dari kejaksaan ini. Mungkin ini yang terbaik ya. Dan mungkin dengan cara ini Roy Suryo Tifa ini nggak berisik lagi. Tapi kalau sampai berisik ya bukan tidak mungkin ditahan lagi. Pastilah ada perjanjian-perjanjian ke arah sana ya, karena selama ini kan dia sendiri dia ini nggak bisa diam, mulutnya selalu ngoceh dan ngoceh terus ya. Dan mungkin dengan cara ini mereka ini agak bisa menahan diri lah gitu. Nggak mungkin dilepas begitu aja tanpa ada syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak kejaksaan. Jadi kita berpositif thinking aja ya. Jangan kita menghujat kejaksaan lagi teman-teman, jangan. Kita hargai keputusannya. Mungkin ini juga atas perintah penguasa ya, nggak tahu lah ya, nggak tahu lah. Pokoknya kita hormati apapun itu keputusan lembaga negara. Ini dalam hal ini kejaksaan. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita lihat video
euforia dari Roy Panci dan juga Tifa ini setelah mereka ini tidak ditahan. Nih. Mas Refli dulu ya, selaku kuasa hukum. Berhenti ya. Oke ya semuanya ya. Ya, berhenti dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, media-media sekalian, ya, terima kasih atas kesabarannya menunggu kami dalam mendapatkan kabar yang akan kami sampaikan ini. Jadi sebelum pelimpahan, kami mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dan diterima pada pukul 8.25 ya. Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Nah, pemeriksaan setelah beliau berdua masuk itu sudah selesai sesungguhnya pada pukul sebelum sholat zuhur dan makan siang. Ya kira-kira pukul 11. Dan kami harus menunggu, alhamdulillah walaupun agak lama sedikit, tetapi ya tidak menjenuhkan juga karena kami kemudian banyak sharing, banyak cerita dan lain sebagainya, diberikan makan yang baik juga, minum yang baik juga, dan akhirnya ya pada pukul 5. Ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Ya, kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Tidak ditahan. Tentu saja tidak ditahannya ini menuntut tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai, sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Nah karena itulah terima kasih sekali lagi atas dukungannya dan mudah-mudahan dukungan itu tidak pernah surut. Ya, tidak pernah surut dan kemudian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Roy dan Dr. Tifa untuk menyampaikan sesuatu. Siapa yang mau duluan? Ya, saya dulu. Ya. Mas Roy, silakan Mas Roy. Ya. Satu, ya, dua, tiga. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryono Triprojo yang mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifausia Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana, juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustama, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya, dan tentu saja kepada teman-teman semua awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Tolak RJ. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Enggak pertanyaan enggak ada. Oke, silakan Dr. Tifa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan. Kenapa sih mereka nggak pakai kursi roda lagi gitu?
Kenapa sih langsung sehat? Kenapa? Bukannya kemarin sakit, sakit parah katanya. Tapi kalau sudah dinyatakan nggak ditahan kayak gini, kenapa sih sesehat ini? Makanya saya bilang ini sandiwara semuanya. Buktinya ini kan, setelah kalian bebas ya, dengan tanda kutip kalian bebas, kalian udah nggak sakit lagi. Kalian malah berseri-seri muka kalian tuh kelihatannya. Kemarin lemes banget, si Tifa pakai kursi roda, nyender ke polwan itu yang nyender kayak gini. Apaan kayak gitu? Tai itu namanya. Sekarang malah bergembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan kalau udah sesuai keinginannya. Nah, kita tunggu nih teman-teman. Kita tunggu apakah si Roy Panci Tifa ini masih berkuar-kuar seperti biasanya. Ini patut kita tunggu ya. Untuk saat ini biarkanlah mereka bersenang-senang dulu. Tapi ingat, kita sebagai pendukung Pak Jokowi tidak akan pernah diam kalau masih menghujat, menghina, memfitnah Pak Jokowi. Lihat aja, kita tunggu ya.